Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat ini kita akan lanjutkan kuliah. Kita akan bahas materi tentang ukuran pemusatan. Ya. Di dalam statistik ada yang dikenal dengan ukuran pemusatan, kemudian ada ukuran penyebaran. Ini sudah pernah dipelajari juga di SMA. Ukuran pemusatan kadang-kadang dikenal juga, sering juga dikenal dengan tendensi sentral. Ini dari SMP dipelajarin, bukan hanya di SMA. Apa saja yang ukuran pemusatan itu? Yang pertama rata-rata atau mean, ya, rata-rata. Kemudian median, kemudian modus, ya, kemudian modus. Itu yang sudah pernah dipelajari di SMA. Ya, belum lagi yang lainnya masih ada, misalnya kuartil, ya, jangkauan, masih ada lagi yang lainnya, nanti akan kita pelajari. Ada standar deviasi atau simpangan baku, ada keragaman atau varian, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar mulai dari rata-rata atau mean. Ya, apa itu rata-rata? Ini nanti dilihat di layar bisa kelihatan ini ya. Bilangan yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor keseluruhan data dengan banyaknya data. Jadi kalau misalnya datanya ada 5, ya, misalnya ada 5 datanya, maka misalnya data pertama 2, data kedua 3, data berikutnya ketiga 4, kemudian data keempat 5, data kelima 6. Ini ada 5 data, maka rata-ratanya adalah kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 5. Ya. Umumnya untuk menyatakan rata-rata di dalam matematik disimbolkan dengan X bar. Jadi ada X kemudian ada garis di atasnya. Ya. Bisa juga bukan X yang dipakai. Bisa huruf yang lain atau karakter lain. Ya, X bar. Tapi ini untuk sampel. Kalau untuk populasi pakai ini. Pakai mu, ya. Yang seperti U, tapi dia bukan U. Itu untuk rata-rata populasi. Secara matematik, ini sudah pernah dipelajari ya. Kalau kita pakai huruf X, begini jadinya. X bar atau X rata-rata atau min sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Ya. I itu I dari 1 sampai dengan I. Ya, sampai I. Jadi kalau misalnya datanya ada 5 berarti sampai X5 atau data ke-5 dijumlahkan. Bukan I di sini, N ya. Sampai dengan N. Jadi kalau ada 5 data, maka sampai dengan X5. Pembaginya 5.
Atau dalam bentuk lain ditulis, dihilangkan sigmanya, ini sigma yang ini. Ini sigma. Yang seperti 3 terbalik ini sigma. Atau lambang penjumlahan. X1 ditambah X2, ditambah X3, dan seterusnya, ditambah Xn dibagi dengan N. Jadi kalau N-nya 100, terakhir ditambah dengan X100, kemudian pembagiannya adalah 100. Ya, ini pada sampel. Kalau pada populasi sama saja sebenarnya. Ya, sama saja ini. Ya, kalau pada populasi menggunakan biasanya pakai huruf kapital atau huruf besar. Kalau pada sampel biasanya menggunakan huruf-huruf kecil. Ya, huruf kecil. X-nya. Contohnya, ini ada contoh yang saya sudah siapkan. Diketahui data hasil belajar statistik dari 5 mahasiswa, yaitu 50, 65, 50, 80, 95. Jadi ada 5 orang, masing-masing ada nilainya. Atau ada 5 butir data di sini. 50, 65, 50, 80, 95. Berapakah rata-ratanya? Ya, kita hitung menggunakan rumus yang tadi. X bar atau X garis di atasnya sama dengan kita jumlahkan X1 tadi, ya, kemudian tambah X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5. Ya, ini 50 tambah 65, tambah 50, tambah 80, tambah 90. Kalau dijumlahkan hasilnya 335. Jadi ini dibagi 5 ya. 50 tambah 65, tambah 50, tambah 80, tambah 90, dibagi 5. Karena banyak datanya, ya, banyak datanya 5. Ini bukan jumlah data ini ya, banyak data. Ya, jumlahnya yang ini, yang 335 ini. 335 itu jumlahnya. Dibagi dengan banyaknya data. 335 dibagi 5, hasilnya adalah, coba dihitung sendiri berapa itu? 335 dibagi 5. (335 dibagi 5). Hasilnya berapa? 67, Pak. Ya, 67. Ya, benar. Nah, ini kalau datanya data-data tunggal. Ya. Jadi kalau datanya sebanyak 10, maka pembaginya 10. Kalau datanya 15, pembaginya 15. Nah, bagaimana kalau data yang kita hitung itu berfrekuensi atau tersaji dalam bentuk distribusi, tabel distribusi frekuensi. Ya, misalnya ini ada tabel yang ini, di contoh ini, hitung rata-rata hasil belajar pada tabel berikut. Yang punya nilai 6 atau nilai 6, frekuensinya 9 atau 6 orang memperoleh nilai 6. 9 orang memperoleh nilai 6. Kemudian nilai 7, frekuensinya 6. 8, ya nilai 8 frekuensinya 8. Nilai 9 frekuensinya 8 juga. Ini kalau dijumlahkan 15, 16, 31 ya benar. 31 jumlah frekuensinya. Nah, ini sebenarnya kalau dihitung juga menggunakan cara yang tadi, ini kan 6-nya ada 9, tinggal jumlahkan 6 tambah 6 tambah 6 sampai 9, kemudian ditambahkan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 6 7-nya, lalu 8 dan 9 juga seperti itu. Tapi itu agak panjang. Nah, yang paling gampang kita menggunakan rumus yang ini. Kalau sudah kelihatan frekuensinya begini atau tersaji frekuensinya, kita pakai rumus yang ini. Rata-ratanya sama dengan jumlah dari sigma frekuensi, atau ini bisa dibalik ya. XI ya, XI itu yang ini.
ini X1, yang ini X2, ini X3, 8 X3, 9 itu X4. Kemudian dikali dengan frekuensi masing-masing. Ya, frekuensinya 9, 6, 8, 8, 31. Nanti ini menggunakan jumlah dari hasil kalinya. Ya, menggunakan jumlah dari hasil kalinya. Kemudian pembaginya sigma atau jumlah dari keseluruhan frekuensinya. Kan sama ini, sama dengan N sebenarnya ini. Ya, sama dengan N atau sama dengan banyaknya data. Kalau diurai ini 6-nya ada 9, 7-nya ada 6, 8-nya ada 8, 9 ada 8, keseluruhannya adalah 31. Nah, ini rumus ini lebih operasionalnya begini. F1 dikali X1 atau frekuensi, ya frekuensi pertama, ya frekuensi bilangan pertama atau skor pertama atau data pertama dikali dengan data pertama. Jadi kalau yang ini 9 dikali 6 ditambah dengan yang kedua 6 dikali 7 yang ini F2 dikali X2. Kemudian ditambah dengan kalau yang ketiga F3 kali X3, 8 kali 8. Kemudian yang berikutnya 8 tambah 8 kali 9. Ini hanya 4X-nya. Ya, 4X-nya kalau yang ditulis di sini. Jadi ini X pertama, X kedua, X ketiga, X keempat. Kemudian ini frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga, ini frekuensi keempat. Nah, yang ini jumlahnya. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 hasilnya 31. Nah, kalau dihitung rata-ratanya ini tadi 9 kali 6 ditambah 6 kali 7 tambah 8 kali 8 tambah 8 dikali 9 dibagi dengan frekuensinya ini dijumlahkan juga. 9 tambah 6 tambah 8 tambah 8. Ya, sebenarnya rumus ini sama ini dengan yang sebelumnya, hanya disederhanakan supaya tidak banyak dijumlahkan. Ini kalau dihitung 9 kali 6 54, 6 kali 7 sama dengan 42, kemudian 8 kali 8 64, 8 kali 9 72, kemudian pembaginya 31, ya 9 tambah 6 tambah 8 tambah 8 31. Nah, coba dihitung berapa ini hasil baginya. Hitung dulu penjumlahannya. 54 tambah 42 tambah 64 tambah 72. Berapa itu? Kalau Berapa? tidak salah 232. Ya, 232 dibagi dengan 31. Hasilnya adalah 162, sekian. tidak salah hitung. 232 dibagi dengan 31. 232 bagi 31. Oh, 7,483. Ya, 7,48. Ya, 7,48. 232 ya. 54 tambah 42 tambah 64 tambah 72 ini sama dengan satu saja di sini ya, 232 dibagi dengan 31. Hasilnya 7,4, pakai koma aja. 7,48. 48 ya? Lebih 7-nya. 7,48. Ya, mudah-mudahan ini bisa
mudah dipahami. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Dari sudah dua rumus yang kita pelajari. Saya pikir ini gampang ya, bisa ini, tidak masalah. Kemudian bagaimana kalau yang ini kan datanya ini ya, ini tunggal. Tunggal ada frekuensinya. Tapi bagaimana kalau yang berkelas? Pakai kelas interval. Nah, yang kita gunakan adalah frekuensinya dengan titik tengahnya. Ya, makanya pelajaran kita yang lalu itu jangan ditinggalkan. Ya, harus tetap dipelajari, diingat. Ya. Kita menggunakan frekuensi pada kelas itu dengan titik tengahnya. Ya. Di sumber kelompok atau berkelas-kelas, kita menggunakan titik tengahnya. Rata-rata sama dengan jumlah dari frekuensi kelas dikali dengan titik tengah kelas itu, ya dijumlahkan keseluruhan, kayak tadi menjumlahkannya, kemudian dibagi dengan keseluruhan frekuensi, jumlah frekuensinya. Ya. Semua kelas dihitung. Contohnya, ini nggak kelihatan nih. Ini titik tengah kelas. Ini frekuensi yang ini. Oh, ya ini. Ya. Coba lihat ini pada tabel ini. Ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Ya. Ada 8 kelas. Jadi berarti dari F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Kemudian titik tengahnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Nah, nanti yang ini FI ya F1 ya F1 kali X1 yang ini. Jadi 4 dikali 14 ditambah dengan ya untuk menghitung rata-ratanya ya ditambah dengan 3 dikali 19. Kemudian ditambah 9 kali 24. Ditambah 12 kali 29. 16 dikali 34. 7 dikali 39. Dijumlahkan hasilnya. 11 tambah 11 kali 44. Ditambah 8 kali 49. Dibagi, pembaginya 4 tambah 3, tambah 9, tambah 12, tambah 16, tambah 7, tambah 11, tambah 8. Ya, ini tadi. Coba dihitung. Ini berapa hasilnya? Coba dihitung. 4 kali 14 berapa? Kemudian tambah 3 kali 19, tambah 9 kali 24.
Sudah? Tiga 92. Wah, banyak sekali. Berapa? Saya Pak 370. Jumlahnya itu ya 2.370. Terus? Terus belum dibagi Pak. Coba bagi. Baginya berapa? Oh iya. Bagi 80. Bagi? Benar itu? Salah hitung mungkin. Ini statistik itu harus hati-hati hitungnya. Empat tambah 3, 9, 12, tambah 16, tambah 7, tambah 11, Tambah 8. tambah 70 Pak. Ya, 70. Hasil baginya? 2.370 bagi 70. 33,85. 33. 0,85. Iya. 33,86. 5. Ya, 86. Masih ada 7 di belakangnya 5 itu ya, jadi dibulatkan ke Oh 6. iya Pak. Ya. Jadi 23 yang mana tadi ya? 23 berapa tadi? 70 ya? 2370 dibagi dengan 70 hasilnya 33,86 ya, 86 ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Sampai di sini ada PR-nya ya, sampai di sini ada PR-nya. Hitung rata-rata data berkelompok yang dimiliki masing-masing, ini dikerjakan di tugas yang sebelumnya ya. Di tugas yang sebelumnya ini sudah ada. Jadi perlu Assalamualaikum Pak. ya, ini perlu diperhatikan bahwa yang ini ya, yang kita pelajari yang sekarang ini, yang ketiga ini menggunakan titik tengah kelas. Titik tengah kelas sehingga hasilnya belum tentu persis sama dengan kalau kita hitung yang bukan kelas. Ya, kalau kita hitung satu-satu. Ya, karena di dalam misalnya di selang 12 sampai 16. Ya, mungkin yang dominan itu boleh jadi misalnya tidak ada 14-nya, mungkin bilangannya 12-nya 1 kemudian 15 16. Ya, 15 dan 16. Jadi ini penggunaan rumus ini kok hilang hurufnya ini. Ya, jadi hasilnya belum tentu pasti sama dengan kalau kita hitung satu-satu.
Ya, tapi cara ini membantu untuk menghitung data yang banyak. Ya, data yang banyak ini sudah cukup membantu. Jadi ini bersifat estimasi atau dugaan yang boleh jadi tidak seperti itu hasilnya, tapi ada nilai penyimpangannya mungkin tidak jauh dari situ. Tapi bisa digunakan dalam perhitungan atau analisis data. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak. Silakan. Ini Terlambat. yang rumus ini, rumus yang ini ya beda sepertinya Pak sama yang rumus yang pertama sekali Pak ya. Sama saja ini, ya. Rumusan pertama kan dihitung satu-satu, ya. Nih, dihitung satu-satu. Kalau yang terakhir ini kan banyak ini datanya, 70 tadi ya, frekuensinya 70 berarti 70 datanya, kemudian disajikan dalam bentuk data yang berkelas atau berkelompok. Nah, data yang berkelompok yang kita gunakan titik tengahnya. Kalau yang pertama tadi yang kita gunakan benar-benar datanya. Sama yang ini, yang kedua. Yang kedua juga benar-benar datanya. 6. Ini kan 6, benar-benar nilainya 6. Kemudian frekuensinya 9, dan seterusnya. 7, 8 itu benar-benar datanya. Tapi kalau yang ini, yang ketiga ini menggunakan titik tengahnya. Ya, titik tengah itu, menggunakan, ini rata-rata di kelas itu sebenarnya. Yang paling tengahnya ya. Jadi kalau boleh jadi ini tidak persis sama, boleh jadi juga persis sama. Kalau memang rata-ratanya bisa kena yang ini, yang tengah ini. Kalau titik tengah sama dengan rata-rata datanya di dalam, maka persis sama hasilnya. Tapi kalau rata-ratanya beda dengan titik tengahnya, maka hasilnya tidak persis sama. Jadi ini data ini hanya 70. Kalau 70 kita hitung satu-satu bisa saja, tapi butuh waktu yang lama. Maka biasanya kalau data yang banyak itu disajikan dalam bentuk kelompok yang seperti ini, kelas-kelas, lalu perhitungannya menggunakan data kelompok itu. Nah, hasilnya belum tentu persis sama dengan kalau kita menggunakan data yang sebenarnya, bukan pakai kelas, kalau kita hitung satu-satu. Ya. Tapi boleh jadi sama ketika rata-rata di setiap kelas ini sama dengan titik tengahnya. Ya, hasilnya akan sama itu. Ada lagi? Jadi tugasnya ya sampai di sini sudah ada tugas ini ya. Jadi lanjutannya kan kita sudah hitung tadi sama-sama. Ini hasilnya. Kemudian hitung rata-rata data yang berkelompok yang dimiliki masing-masing di tugas yang lalu. Ya. Silakan dihitung ya. Dihitung masing-masing, ini di-store pada sebelum pertemuan berikutnya. Yang rata-rata data berkelompoknya dihitung, yang bukan manualnya. Tentang tugasnya ini ada pertanyaan? Tidak? Pak, tugasnya tuh dibikinkan juga kotak-kotak kayak tadi kah? Iya, tabelnya disajikan begini, tabelnya. Tabelnya disajikan, kemudian dihitung seperti ini. Yang dimasuk kotak-kotak itu yang ini ya? Tabelnya? Iya. Ya, berarti itu kurang dari, lebih dari ya? Itu enggak sampai di situ. Yang masih yang sampai di sininya saja, kan yang lalu ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, itu masuk ke kumulatif. Yang sebelum kumulatif. Oh ya Pak.
Yang sebelum kumulatif itu yang diselesaikan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu supaya bisa dikerja tugasnya. Kapan Mas di ya? store Pak? Kapan? Sebelum pertemuan minggu depan. Oke, siap Pak. Siap. Oke, baik. Nanti kalau yang lainnya, ini saya tutup ini ya. Saya tutup dulu. Ya, Pak. Ya, Tulis tangan kan Pak? ya tulis tangan.